Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan finally main game PS Vita di HP Android seperti yang kalian lihat sekarang ini bener-bener jadi reality. Ya, game PS Vita yang kita mainin di HP kita ini berjalan dengan aplikasi emulator PS Vita untuk HP Android yakni Vita 3K. Buat kalian yang udah nunggu-nunggu lama banget gimana cara installnya, kali ini kita akan suguhkan lengkap buat kalian semua. So, nggak perlu lama-lama, yuk gaskan tontonin videonya. Kita langsung kasih tunjuk step by stepnya pakai HP Android kita. Pertama langsung kita buka browser yang ada di HP kita dan di sini kita pakai Google Chrome. Kemudian langsung aja kita masuk ke official website dari Vita 3K-nya. Terus kita scroll ke bawah cari halaman download. Kalau udah ketemu kita langsung download yang versi Android Nightlist tentu aja. Karena kita mau pakai emulator ini di HP Android. Untuk versi PC-nya udah pernah kita buatin beberapa waktu yang lalu loh ya. Cek deskripsi video ini buat yang belum nonton. Di bagian Android Nightlist, kita tekan grab from GitHub. Maka kita akan dibawa ke halaman GitHub dari Vita 3K-nya. Kita scroll aja ke bawah dan di bagian Vita 3K Android Release, kita tekan latest. Kita scroll lagi ke bawah dan di bagian asset, kita pilih Vita 3K Android Release 2.apk. Maka nanti file APK dari Vita 3K-nya akan terdownload dan tunggu aja hingga selesai. Bila udah selesai kita langsung install aja APK-nya. Setelah selesai terinstall kita langsung buka aja. Nanti untuk pertama kali kita perlu memilih bahasa yang mau dipakai. Setelah itu kita tekan next. Kita akan dibawa pada halaman install firmware. Di sini kita langsung tekan download firmware yang bagian atas. Lantas kita akan masuk ke halaman playstation.com untuk mendownload firmware-nya dan scroll ke bagian bawah. Pada bagian download, tekan yang lama nanti akan muncul pilihan seperti ini. Scroll ke bawah dan di sini kita pilih download link. Maka nanti file firmware-nya akan terdownload. Kemudian sambil menunggu download selesai, kita back lagi untuk masuk ke aplikasi Vita 3K-nya. Kemudian kita tekan download phone package. Dan kita akan mendownload phone package-nya. Tunggu aja hingga kedua file tersebut selesai di-download. Bila semuanya sudah terdownload, sekarang kita kembali ke emulator Vita 3K-nya. Di sini kita pilih install firmware file, kemudian pilih browse aja ke tempat di mana kita mendownloadnya tadi. Lantas pilih file psv-update.pup yang punya ukuran 134 MB. Maka nanti proses instalasi firmware-nya akan berjalan. Bila udah akan ada notifikasi seperti ini, kemudian kita close aja dulu notifikasinya dengan menekan OK. Lantas kita pilih install firmware lagi, dan kali ini kita pilih file psp2update.pup, nanti proses instalasinya akan berjalan dan setelah itu tekan OK. Di sini terlihat bagian download firmware dan phone package-nya sekarang udah terkentang semua. Hal itu menandakan firmware-nya udah lengkap berhasil kita install dengan sempurna. Lantas kita bisa pilih next. Di sini kalian bisa ikutin pilihan yang kita sesuaikan, kemudian pilih next. Kemudian bila muncul notif begini kita tekan OK aja, nanti akan muncul disclaimer seperti ini, scroll aja ke bawah kemudian tekan close. Kemudian kita perlu membuat username terlebih dahulu, buat aja sembarang sesuai kesukaan kita, atau kita bisa biarkan aja secara default dengan nama username 1. Kemudian confirm, lantas OK. Kemudian kita bisa pilih user 1. Bila muncul screensaver-nya seperti ini, kita bisa tap sekali di layar untuk masuk ke menu utama Vita 3K-nya. Dan sekarang kita berhasil menginstal emulator PS Vita yakni Vita 3K ke HP kita. Selamat! Kemudian selanjutnya kita pilih configuration dan setting. Pada bagian core kita biarkan aja semua secara default. Lantas pada bagian CPU-nya di sini saya juga membiarkannya secara default. Kemudian pada bagian GPU, sesuaikan aja dengan kuat enggaknya HP yang kita gunakan. Di sini pada full-nya nggak bisa kita ganti-ganti masih. Terus pada bagian GPU, dia akan otomatis memilih GPU yang ada di HP kita. Lantas kita juga bisa enable anti-aliasing untuk mendapatkan gambar yang lebih halus. Untuk internal resolusinya kita bisa biarkan default atau naikin resolusinya asal HP yang kita pakai kuat. Untuk lebih memperhalus dan menjernihkan gambar yang jauh lebih baik lagi, kita bisa naikkan pula opsi anisotropic filtering-nya.
Kemudian pada bagian sistem ini kita biarin aja secara default. Kemudian pada bagian emulatornya kita juga biarkan secara default. Lantas pada bagian GUI-nya kita bisa naikin sampai full bagian delay for background-nya agar nggak mengganggu saat berganti-ganti gambar di layarnya. Bila pengaturan semua sudah selesai, kita bisa tekan save dan close. Selanjutnya kita akan menginstal gamenya. Di sini pastikan dulu kalian udah punya game PS Vita-nya. Kita contohkan di sini kita buka pakai Z-Archiver ya. Kita punya beberapa game PS Vita di HP kita. Kita udah taruh semua dalam satu folder seperti ini biar gampang nyarinya. Pastikan ekstensi dari game PS Vita yang kita punya itu adalah dalam bentuk zip seperti ini. Bila udah, kita bisa kembali ke aplikasi Vita 3K-nya, dan untuk menginstal gamenya kita pilih File, kemudian pilih install.zip.vpk. Lantas kita browse aja ke tempat dimana kita naruh file master game dari PS Vita-nya tadi. Di sini biar lebih gampang kita pakai aplikasi Z-Archiver untuk browse-nya. Kalian bisa pakai ini juga atau pakai bawaan dari HP-nya juga nggak masalah. Nah, kalau udah ketemu, kita bisa pilih aja salah satu gamenya. Maka nanti akan ada proses instalasi dari game PS Vita-nya seperti ini. Ini kita pilih game Street Fighter Cross Tekken. Biarkan aja prosesnya hingga selesai, dan lama enggak prosesnya itu bergantung dari besar gamenya. Semakin kecil gamenya, maka semakin cepat proses instalasinya. Bila sudah, nanti akan ada thumbnail dari gamenya seperti ini. Oke, sekarang kita coba sekali lagi. Kita pilih file, kemudian pilih install.zip.vpk. Lantas kita browse aja ke tempat dimana kita naruh file master game dari PS Vita-nya tadi. Kita pilih salah satu, kemudian kita tunggu hingga selesai seperti ini. Mudah bukan? Oke, sekarang kita coba install beberapa game lagi ke HP kita. Nah, nanti bila semua game udah kita install ke Vita 3K-nya, maka master game yang berbentuk .zip tadi bisa kita hapus agar nggak menu-menuin storage di HP kita. Baiklah, kita udah install beberapa game di sini dan kita siap coba mainkannya. Namun sebelumnya kita perlu mengatur controllernya terlebih dahulu. Kalau kita mau pakai gamepad, baik itu gamepad USB maupun gamepad Bluetooth, pastikan gamepadnya udah connect ke HP kalian. Untuk ngeceknya kita bisa tekan kontrol, kemudian pilih controller, dan nah, karena di sini kita udah konekin gamepad ke HP kita, maka akan terdeteksi seperti ini. Kita juga bisa pakai touchscreen untuk mainnya. Untuk ngeceknya kita bisa pilih controller kemudian overlay. Di sini kita bisa otak-atik layout dari overlay-nya sesuai kesukaan kita. Namun karena di sini kita ngerasa lebih enak pakai gamepad, kita mainnya pakai gamepad aja. Oke, sekarang saatnya kita tes mainin gamenya. Well, shall we begin? Check out the perfect fighter. Can't move here. Di sini game Street Fighter Cross Tekken yang kita coba udah kerasa lancar banget. Cuma lupa tadi bagian FPS-nya nggak kita munculin. Tapi overall ini enak banget kok mainnya. Cuma masih ada bug grafis yang ternyata sama dengan versi PC-nya. Jadi efek kalau ngeluarin jutsu itu atau jurus belum muncul di sini. Game lain yang kita coba adalah Hotline Miami. Ini gamenya smooth dan lancar banget. Mungkin karena gamenya juga cuma game 2 dimensi, jadinya lancar banget. Nah, karena Vita 3K ini baru rilis, tentu aja masih jauh dari kata sempurna. Developernya sendiri, yakni Make-Do, berjanji akan terus memperbaharui emulator ini secara bertahap. Kalian bisa join Discord-nya kalau mau support developernya. Linknya kita taruh di deskripsi video ini. Beberapa bug memang masih ada, dan beberapa game juga bahkan masih nggak bisa jalan dan force close. Contohnya game Assassin's Creed Chronicles ini. Ada pula yang masih ngebug banget di grafisnya macam Samurai Warrior 4 ini. Jadi walaupun bisa dimainin, tapi gambarnya masih banyak bug dan glitch di mana-mana. Mudah-mudahan emulator ini kedepannya bisa terus update lagi dan semakin cepat update-nya dan semakin lancar dimaininnya. So, untuk gaming kita secara full kita akan tayangin di channel kita yang satunya, yakni di Kentang Droid. So, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis, see you in the next video, adios, dan jangan lupa semangat setiap hari.